Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 369 chapter 369 berusaha dan minum. TL Golden Loom. Senior, bisakah aku punya waktu untuk memikirkannya? Lan Xuanyu tersenyum pahit. Yang Yingning berkata, tentu saja Anda bisa. Tapi izinkan saya mengatakan ini saja, saudara junior. Dilihat dari penampilanmu barusan, kamu memang sangat cocok untuk menempa. Kami pandai besi, kami juga dapat menghemat sedikit dengan menggunakan beberapa kali lagi potongan logam yang sama. Heavy silver adalah pilihan yang bagus, harganya relatif murah untuk ukurannya dan emblem putih bisa ditukar dengan 2. Cukup bagi Anda untuk berlatih selama setengah bulan. Saya akan mengajari Anda 3 pelajaran, dan kemudian Anda bisa berlatih sendiri selama sebulan, dan kemudian membeli kursus lengkap saya. Izinkan saya memberitahu Anda, saya akan mencapai peringkat keempat. Saat aku menjadi pandai besi peringkat 4, biayanya pasti akan naik. Dimengerti, Lan Xuanyu mengangguk dengan tergesa-gesa. Namun, yang perlu dia pertimbangkan sekarang adalah apakah dia benar-benar ingin belajar menempa. Setelah meninggalkan asosiasi pandai besi Shrek, Lan Xuanyu merasa tidak berdaya. Dia pikir dia telah mendapatkan banyak lambang, tetapi dia telah menghabiskan sebagian untuk permata berbentuk tetesan air mata dan 3 lambang kuning lagi untuk sesi kultivasi di Danau Dewa Laut. Jika dia belajar menempa di atas itu, dia bisa bertahan sebentar, tapi tidak banyak cara untuk mendapatkan emblem semulus sebelumnya. Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya belajar menempa atau tidak? Dia memutuskan untuk bertanya pada Tang Zhenhua. Ketika dia pergi ke pusat antar bintang untuk menjelaskan niatnya, Tang Zhenhua berkata tanpa ragu-ragu, pilih tempa. Meski sangat mahal, namun nyatanya senior Anda benar, jika Anda memang berbakat di bidang ini dan memiliki tingkat keberhasilan yang cukup, maka Anda tetap bisa mandiri di masa depan. Setelah Anda mencapai peringkat kelima, logam yang Anda tempa akan memiliki lebih banyak permintaan daripada pasokan dan dapat menjadi sumber keuangan yang stabil. Sedangkan untuk tahap awal, Anda harus melakukan investasi. Terserah Anda untuk mencari tahu cara mendapatkan lambang. Lan Xuanyu sekarang sepenuhnya mengerti mengapa Fatikian memilih mendesain. Mendesain adalah yang paling murah. Saudara-saudara ini sangat baik padanya. Membiarkan dirinya yang paling mahal. Lan Xuanyu tampak tak berdaya dan menghela nafas, kalau begitu saya akan mencoba. Guru, saya berencana pergi ke Danau Dewa Laut untuk berkultivasi lagi malam ini. Maukah kamu ikut denganku? Sudut mulut Tang Zhenhua bergerak-gerak, dan dia berkata tanpa ragu-ragu, saya akan lewat, saya akan lewat. Bagaimana seorang tutor selalu mengikuti siswanya? Pergilah sendiri. Selama tidak ada yang mendesak Anda, teruslah berkultivasi. Oh, baiklah. Melihat ekspresi Tang Zhenhua agak aneh, ditambah dengan penyiksaannya kemarin, Lan Xuanyu dengan bijak memilih untuk melarikan diri, mengatakan bahwa dia akan kembali untuk mempersiapkan diri untuk kultivasi malam itu. Ketika dia pergi, Tang Zhenhua mendengus. Dia masih merasa seperti dia masih ingat rasa sakit dari pukulan yang dia terima terakhir kali. Anak ini telah menyerap cukup banyak energi kehidupan terakhir kali, dan dia sudah mencerna semuanya. Tidak heran School of Life mengatakan bahwa afinitas hidupnya tinggi. Kembali ke asrama, Lan Xuanyu dengan diam-diam memutar ulang sesi penempaan pertamanya di benaknya. Dia merasa agak lebih baik di dalam hatinya. Rasanya lumayan enak. Sepertinya saya sangat menyukai sensasi mengabdikan diri pada suatu aktivitas. Sepertinya saat fokus pada penempaan, bahkan kekuatan spiritualku telah ditempa. Ini akan membantu peningkatan kekuatan spiritual saya. Namun, ini sangat mahal. Percobaan pertama gratis. Setelah itu, saya harus membeli logam langka sendiri, dan yang terbaik adalah meminta bantuan guru dalam hal itu. Malam tiba. Lan Xuanyu dan Qian Lei meninggalkan asrama mereka dan berjalan menuju tempat yang terakhir kali dikunjungi Lan Xuanyu. Tang Yue yang dilihat Lan Xuanyu terakhir kali masih menjaga Danau Dewa Laut. Melihat dia datang lagi, dan bahwa dia juga membawa seseorang bersamanya. Tang Yue segera menyambutnya dengan senyum di wajahnya. Halo, Guru Tang. Lan Xuanyu buru-buru. Tidak perlu begitu sopan. Sudahkah Anda datang ke Danau Poseidon untuk berkultivasi lagi? Energi kehidupan yang Anda serap terakhir kali telah sepenuhnya berasimilasi. Tang Yue bertanya sambil tersenyum. Ya, saya punya. Lan Xuanyu berkata dengan tergesa-gesa. Tang Yue mengacungkan jempol, kamu hebat.
Lumayan, lumayan. Layak untuk kedekatan hidup Anda yang semu sempurna. Kamu juga membawa teman sekelasmu kali ini. Iya, ini adalah teman sekelasku Qian Lei, dia juga ingin mencoba berkultivasi di Danau Dewa Laut. Kata Lan Xuanyu. Qian Lei mengangguk berulang kali, halo, Guru Tang. Tang Yue tersenyum dan berkata, oke, ayo pergi. Namun, biayanya ditentukan oleh pihak akademi. Entry Anda akan direkam, jadi, dimengerti. Lan Xuanyu dan Qian Lei masing-masing mengeluarkan 3 lambang kuning dan menyerahkannya. Tang Yue menerima lambang itu, tetapi duo Lan Xuanyu merasakan sakit hati mereka. Kultivasi di Danau Dewa Laut benar-benar terlalu mahal. Ini jelas salah satu cara kultivasi paling boros di pengadilan luar. Pada hari kerja, nyatanya, sangat sedikit orang yang datang langsung ke Danau Dewa Laut untuk berkultivasi. Seseorang dapat melakukan banyak hal dengan 3 lambang kuning di Akademi Shrek. Itu bahkan cukup untuk mendukung biaya belajar Lan Xuanyu selama beberapa bulan. Tapi di sini, hanya 1 jam berkultivasi. Setelah melewati portal yang dijaga oleh Tang Yue, mata Qian Lei tiba-tiba melebar, dan energi kehidupan yang kaya dan ekstrim yang ada di sini pasti cukup untuk mengejutkannya. Bahkan ketika dia berada di kota langit abadi sebelumnya, dia tidak merasa seperti ini. Tampaknya kota langit abadi sengaja mengisolasi dan mengendalikan intensitas energi kehidupannya. Tetapi energi kehidupan di sini tidak ditekan sama sekali, seolah-olah direndam dalam energi cair, dan Qian Lei merasa permukaan kulitnya menjadi lembab. Ayo, kita tidak bisa menyia-nyiakan sedetik pun. Lan Xuanyu membawa Qian Lei dan lari. Dia berjalan ke tempat dia berkultivasi terakhir kali, lalu dengan cepat melepas pakaiannya dan melompat ke atas teratai sebagai peragaan. Begitu tubuhnya menyentuh air Danau Dewa Laut, dia hampir mengerang dengan nyaman. Perasaan diliputi oleh energi kehidupan yang sangat kaya sungguh luar biasa. Dia tidak perlu memaksakan pusaran garis keturunannya sama sekali, pusaran itu berakselerasi dengan sendirinya dan mulai dengan panik menyerap energi kehidupan di danau. Qian Lei melakukan hal yang sama. Obsesinya pada uang bahkan lebih tinggi daripada Lan Xuanyu, dan dia secara alami tidak mau menyia-nyiakannya. Dia melepas bajunya secepat kilat dan kemudian melompat ke Danau Dewa Laut. Di bawah pembersihan energi kehidupan yang padat, dia segera merasakan tubuhnya rileks, dan vitalitas yang dikonsumsi oleh Fatih Jin kemarin dengan cepat terisi kembali. Tanpa ragu, Qian Lei segera membuka mulutnya dan minum. Benda ini membutuhkan emblem putih untuk setiap sampah. Dia akan minum sebanyak yang dia bisa. Pada saat yang sama, saat berada di bawah air, dia diam-diam mengeluarkan Fatih Jin. Ketika Fatih Jin pertama kali dilepaskan olehnya, tubuhnya berada di bawah air dan terasa sedikit tercekik. Karena terkejut, dia mulai berjuang. Namun, ia merasakan keindahan Danau Dewa Laut hanya dalam sekejap. Sepasang matanya tiba-tiba melebar, dan rambut di sekujur tubuhnya tampak lebih cerah di bawah pencucian Danau Dewa Laut. Cepat minum, minumlah sebanyak mungkin. Ini sangat berharga. Qian Lei menariknya ke permukaan air, membiarkannya menarik napas, lalu berbisik. Fatih Jin berkedip dan segera mengerti, mata kecilnya berkilau, dan menundukkan kepalanya, ia membuka mulut besarnya. Qian Lei merasakan tubuhnya bergoyang ke depan. Di depannya, seolah-olah pusaran air kecil muncul tiba-tiba, dan air Danau Dewa Laut menyerbu tubuh Fatih Jin saat melahapnya dengan liar. Kecepatan air minumnya berkali-kali lipat lebih cepat darinya. Sementara mereka berdua minum air di sini, Lan Xuanyu sudah tenggelam dalam persepsinya tentang perubahan yang saat ini terjadi pada garis keturunannya. Berbeda dari sebelumnya, setelah rekonsiliasi mereka berkat permata berwarna pelangi, kedua garis keturunannya telah bergabung menjadi satu tungku, dan mereka tidak lagi bertentangan satu sama lain. Pada saat ini, energi kehidupan yang kaya mengalir ke tubuhnya. Hal pertama yang diberi makan adalah pusaran garis keturunannya. Lan Xuanyu hanya merasakan pusaran garis keturunannya segera terisi, dan kemudian permata berwarna pelangi di dadanya juga memancarkan cahaya redup, dan perasaan hangat mengalir ke tubuhnya. Energi kehidupan menyatu ke pusaran garis keturunannya seperti sungai yang menyatu ke laut. Pusarannya berputar dengan damai, dan kecepatan penyerapannya sepertinya lebih cepat dari sebelumnya. Soul Land 4 Chapter 370. Chapter 370 Jin Gendut mengembalikan budi TL Golden Lung. Lingkaran cahaya berwarna pelangi samar menyebar di dadanya, dan Lan Xuanyu sendiri bisa merasakan seluruh tubuhnya secara bertahap menjadi gemuk di bawah infus energi kehidupan. Sebelum terpengaruh oleh permata berwarna pelangi, ketika kedua garis keturunannya bergabung bersama,
dia segera secara spiritual memobilisasi kekuatan yang dihasilkan dari fusi mereka, membuat sisik berwarna pelangi berkembang dan langsung menghabiskan kekuatan garis keturunannya. Sebelumnya, dia tidak pernah merasakan dampak dari garis keturunannya yang menyatu. Tapi sekarang perasaannya benar-benar berbeda. Dia jelas merasakan bahwa dengan infus energi kehidupan, itu dengan cepat berubah menjadi kekuatan garis keturunannya, dan kekuatan itu mulai memberi makan kembali dan memberi makan seluruh tubuhnya. Setiap meridian, setiap tulang dipenuhi dengan perasaan menyegarkan di bawah nutrisi energi itu. Karena dua garis keturunannya bertabrakan di masa lalu, Lan Xuanyu tidak berani menyebarkannya ke seluruh tubuhnya. Sebaliknya, mereka terkonsentrasi di pusaran garis darah di dadanya. Dengan gaya sentrifugal cerdik yang Nana membantunya membangun, kekuatan garis keturunan ini tidak akan mengganggu satu sama lain dan hidup berdampingan dengan damai. Tapi sekarang keduanya menyatu satu sama lain, dan tidak ada lagi konflik. Secara alami, itu akan mengalir ke seluruh tubuhnya bersama dengan kekuatan jiwanya. Efek bergizi dari kekuatan garis keturunan ini pada tubuhnya sangat kuat. Hampir seketika, Lan Xuanyu merasa bahwa isi perutnya tampak diwarnai emas dan perak. Bahkan massa energi berwarna pelangi yang terletak di inti garis keturunannya akan memancar dengan kuat pada satu saat dan kemudian lemah pada saat berikutnya, bersama dengan pernapasannya. Tampaknya itu perlahan tumbuh kuat di setiap revolusi kekuatan garis keturunannya. Meskipun proses ini sangat lambat, itu lebih baik daripada hanya melepaskan keterampilan martial soul fusion-nya seperti sebelumnya. Lan Xuanyu sebenarnya sudah mencobanya. Dengan hilangnya kemampuannya untuk menggandakan bantuan dan menyebabkan perubahan eksplosif pada mitranya, dia tidak bisa lagi menggunakan keterampilan martial soul fusion sebelumnya dengan menggenggam tangannya. Sebaliknya, perubahan yang dibawa oleh manifestasi sisik berwarna pelangi akan muncul. Ini juga bisa dianggap sebagai keterampilan martial soul fusion. Meskipun tidak ada lagi semburan energi yang eksplosif seperti sebelumnya, itu kemungkinan akan lebih kuat. Dan apa yang harus dia lakukan sekarang adalah terus memperkuat kekuatan garis keturunannya, sehingga secara bertahap mengontrol kekuatan ini, dan membuat kekuatan ini bertahan lebih lama. Misalnya, dia ingin melihat berapa lama dia bisa mempertahankan keadaan itu dalam pertarungan jika dia tidak memanggil Heavenly Secret Splitting Abyss Halberd. Ini membutuhkan eksperimen konstan. Melalui eksperimen, dia bisa selangkah lebih dekat untuk menguasai kemampuannya dalam keadaan itu. Di sisinya, dia memancarkan lingkaran cahaya berwarna pelangi samar, sementara di sisi lain, cahaya keemasan cerah bersinar di depan Fatih Qian. Fatih Jin meminum air danau Dewa Laut dengan suapan besar, mata kecilnya menjadi cerah, cahaya keemasan mengalir di rambutnya, dan perutnya seperti lubang tanpa dasar. Setelah beberapa saat, sulit untuk mengatakan berapa banyak air danau Dewa Laut yang diminumnya. Qian Lei juga menyerap energi kehidupan di Danau Sagot melalui kultivasi, dan pada saat yang sama memperhatikan seberapa banyak Fatih Jin bisa minum. Segera dia merasa lega. Meskipun tidak mungkin untuk mengukurnya secara akurat, hanya dalam waktu sesingkat itu, Fatih Jin sudah meminum lebih dari 3 lambang kuning. Lambang kuning biasanya bisa ditukar dengan sekitar 15 lambang putih. Jika ditukar dengan koin federal, itu bahkan setara dengan 20 lambang putih. 1 liter air danau Dewa Laut berharga lambang putih, jadi seseorang harus minum setidaknya 60 liter agar layak. Tetapi setelah datang ke sini, Qian Lei mengerti bahwa perhitungan sederhananya salah. Air danau Dewa Laut dan kultivasi di dalamnya adalah dua konsep yang sama sekali berbeda. Perbedaan harga antara keduanya sangat besar sehingga sangat masuk akal. Di danau Dewa Laut, apa yang dia rasakan adalah energi kehidupan yang luas dan agung dari seluruh danau. Bagaimana ini bisa dibandingkan dengan hanya minum air? Perasaan memeras energi kehidupan ke dalam tubuh sendiri sama sekali tidak mungkin dihasilkan hanya dengan meminum air. Oleh karena itu, berkultivasi di sini haruslah yang paling cocok untuk master jiwa dengan garis keturunan yang kuat atau mereka yang fokus dalam mengolah tubuh mereka. Peningkatan kekuatan fisik pun kerap rawan cedera atau membuat kemampuan pemulihan seseorang tak mampu mengimbanginya. Dan berendam di danau Dewa Laut bisa sangat mengisi kembali vitalitas seseorang sementara juga memiliki kekuatan penyembuhan yang kuat. Dalam waktu sesingkat itu, Qian Lei sudah jelas merasakan bahwa vitalitas yang sebelumnya hilang telah dibuat, dan vitalitasnya menjadi lebih kuat. Tidak ada keraguan bahwa jika seseorang sering mandi di danau Dewa Laut, seseorang dapat memperpanjang hidupnya. Yang paling penting adalah perut jin gendut ini jauh lebih besar dari yang dia kira. Sekarang sudah minum lebih dari 60 liter, kan? Jadi kelebihan apapun yang diminumnya adalah bonus baginya. Akhirnya, nasib buruk saya berakhir.
Apakah hari ini peruntungan saya berubah? Selain itu, Qian Lei merasa bahwa saat ini, ketika Fatih Jin meminum sejumlah besar air danau Dewa Laut, aura samar juga mengalir dari dalam dirinya, diam-diam melembabkan tubuhnya. Setiap pori, setiap tulang terasa sangat nyaman. Dia jelas mengerti bahwa seluruh fisiknya perlahan meningkat. Ini benar-benar berlawanan dengan ketika Fatih Jin selalu menghisap vitalitasnya. Dengan kata lain, jika Fatih Jin menyerap banyak energi kehidupan, dia akan memberinya makan kembali. Ini adalah berita bagus yang tidak diragukan lagi. Fatih Jin ini memang tidak mampu. Itu akan sangat membantu dia. Memanggil Fatih Jin berbeda dari memanggil jiwa roh, dan juga berbeda dari makhluk jiwa yang dia panggil melalui koin panggil. Selama tidak bertarung, itu hampir tidak memakan apa-apa, artinya, Fatih Jin bahkan bisa tinggal di sisinya selamanya. Mungkinkah ini dianggap sebagai binatang panggilan terikat kehidupannya? Fatih Jin, kamu harus cepat dewasa. Tang Yue dengan santai bersandar di sofa, sambil membaca buku. Itu adalah pengantar penemuan alien terbaru. Dia biasanya suka melihat hal-hal ini untuk menghabiskan waktu. Meskipun Lan Xuanyu memiliki kedekatan hidup yang kuat, bagaimanapun juga dia masih seorang mahasiswa baru, dan akan membutuhkan waktu baginya untuk tumbuh dewasa. Adapun lemak kecil itu, dia baru saja memeriksanya, dan dia tampaknya tidak memiliki kedekatan hidup yang kuat, jadi dia tidak terlalu memperhatikan. Tang Yue saat ini sedang memikirkan kapan seseorang bisa menggantikannya sehingga dia bisa meninggalkan akademi untuk melakukan beberapa tugas. Sangat membosankan tinggal di sini setiap hari. Dia menutup buku itu, berdiri dan meregangkan tubuh. Sejak kultivasinya telah menembus peringkat ke-90, mencapai judul Douluo, kecepatan kenaikannya jelas melambat. Sekarang dia berusaha keras untuk meningkatkan jiwa-jiwanya, mencoba untuk mempromosikan semua cincin jiwanya ke tingkat 10.000 tahun hitam. Jika dia ingin mencapai tujuan yang lebih tinggi di masa depan, dia perlu meningkatkan di semua aspek, terutama kekuatan cincin jiwanya. Cincin jiwa yang sepenuhnya hitam dapat mendukung kultivasi seseorang ke peringkat 95 dari Hyper Douluo, tetapi jika seseorang ingin mencapai tingkat 99 dari limit Douluo, seseorang mungkin setidaknya harus menumbuhkan 2 atau 3 merah 100.000 cincin jiwa tahun. Kasus seperti itu sudah terjadi di Akademi Slack, jadi dia tidak terburu-buru. Selama dia dengan sabar memoles dirinya, dia masih memiliki kesempatan untuk mencapai level limit Douluo selama hidupnya. Adapun tingkat dewa yang lebih tinggi, itu terlalu sulit. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dengan kultivasi belaka, itu juga harus diberkati oleh takdir yang besar. Akan tetapi, guru berkata bahwa pohon abadi telah bangkit dan energi kehidupan sekitar menjadi lebih kuat. Ini adalah inti kehidupan dari seluruh planet Douluo, dan pasti akan tumbuh lebih kuat seiring dengan kebangkitannya, dengan demikian memberi makan kembali seluruh planet. Sebagai murid School of Life, saya pasti bisa mendapatkan lebih banyak manfaat. Mungkin, saya benar-benar memiliki kesempatan untuk mencapai alam dewa. Memikirkan hal ini, Tang Yue tidak bisa membantu tetapi merasa demam di hatinya. Dia berbalik dan berjalan ke jendela, melihat batang pohon besar di danau Dewa Laut. Pohon abadi mirip dengan dewa tertinggi mereka di dalam hatinya. Melihat ke arah pohon abadi, tiba-tiba, ekspresi terkejut melintas di mata Tang Yue. Apa warna pelangi dan emas di danau itu? Solen 4 chapter 371 chapter 371, seorang pelanggar yang licik. TL, Golden Loom. Tidak jauh dari jendela, 2 lampu berwarna pelangi dan kemasan bersinar bersama. Itu sepertinya di tempat kultivasi di danau Dewa Laut. Tang Yue buru-buru keluar dari kamar karena terkejut dan datang ke tepi danau Dewa Laut. Segera, dia melihat Lan Xuanyu berkultivasi dan duo Fatih Qian dan Fatih Jin di sampingnya. Sebuah kalung tergantung di dada Lan Xuanyu, memancarkan lingkaran cahaya berwarna-warni yang samar, dan halo 7 warna itu berasal darinya. Dengan basis kultivasi Tang Yue, dia bisa melihat sekilas bahwa Lan Xuanyu hari ini berbeda dari sebelumnya. Tidak hanya dia menyerap energi kehidupan lebih cepat, tetapi yang lebih penting, sepertinya ada rasa harmoni dalam dirinya. Ini adalah tanda garis keturunan dan kekuatan jiwa seseorang disatukan. Seseorang harus tahu bahwa dalam keadaan normal, seorang master jiwa harus mengolah setidaknya ke ranah 7 cincin dan membentuk inti jiwa agar ini terjadi. Dia bahkan belum membunyikan 3 dering, kan? Saya telah mendengar bahwa itu adalah orang dengan kekuatan jiwa terendah di antara mahasiswa baru. Anak ini berevolusi hanya dalam beberapa hari. Permata berwarna pelangi itu tampak seperti harta karun yang luar biasa. Di mana dia mendapatkannya? Jika situasi Lan Xuanyu mengejutkan,
Jika situasi Lan Xuanyu mengejutkannya, itu masih dalam jangkauan yang dapat diterima. Tetapi ketika dia melihat Fatih Qian dan Fatih Jin, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meledak. Fatih Jin masih di sana, meminum air danau seagot, bertindak tanpa peduli di dunia, meskipun matanya yang kecil melihat Tang Yue, ia melanjutkan bisnisnya. Qian Lei tenggelam dalam baptisan energi kehidupan yang menyegarkan yang dialami tubuhnya sekarang, menutup matanya, tampak seperti dia sangat menikmati dirinya sendiri. Oh, jadi kamu menyelundupkan yang lain. Anda adalah yang pertama setelah bertahun-tahun. Sedikit berlemak, Tang Yue mengejek dengan nada tanpa emosi. Qian Lei melompat ketakutan, dia membuka matanya, dan ketika dia melihat Tang Yue, dia kemudian menatap Fatih Jin di depannya. Dia tiba-tiba terlihat agak canggung. Dia mengangkat tangannya untuk meraih kepala Fatih Jin dan turun dari air, dia tersenyum dan berkata, "Guru, ini adalah jiwaku, kita adalah satu. Apakah kamu bodoh? Tubuh jiwa roh terbuat dari energi, dan apakah menurut Anda saya tidak akan dapat melihat melalui bahwa ia memiliki tubuh fisik? Pernahkah Anda mendengar tentang jiwa roh yang dapat minum air danau dewa laut? Anda benar-benar punya nyali, apakah Anda tahu betapa beratnya Anda akan dihukum? Bukan tidak mungkin Anda akan dikeluarkan dari akademi." Tang Yue berkata dengan marah. "Jangan, guru, itu benar-benar jiwa roh, bagian dari diriku. Jika kamu tidak percaya padaku, lihat." Seperti yang dikatakan Qian Lei, Fatih Jin berubah menjadi cahaya keemasan, masuk ke alisnya dan menghilang. "Hah? Apa-apaan ini?" Tang Yue menatap dengan tercengang. Dia bisa dibilang berpengalaman dan berpengetahuan, tapi ini memang pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu. Setidaknya dalam catatan sejarah Akademi Shrek, tidak ada kasus seperti itu. Fusi fisik, apa sih kera kecil itu? Guru Tang, dia benar. Penatua Su juga tahu tentang Fatih Jin. Lan Xuanyu juga terbangun saat ini, dan berkata dengan tergesa-gesa. Guru juga tahu. Tang Yue memandang Lan Xuanyu dengan curiga. Lan Xuanyu menatapnya dan kemudian ke Qian Lei. Dia tidak mencoba menyembunyikan apapun dan menceritakan bagaimana mereka mendapatkan Fatih Jin dan meminta Ootsu untuk membantu menghidupkannya kembali. Setelah Tang Yue mendengar ini, dia tiba-tiba menyadari, tidak heran guru mengikuti pelatihan tertutup, dia sebenarnya telah menghabiskan sebagian dari life essence-nya. Ivy of Life, begitu banyak yang sebenarnya terjadi. Dan itu menyatu denganmu. Menarik, sangat menarik. Fatih, apakah Anda tertarik untuk bergabung dengan School of Life kami? Anda juga dapat dianggap memiliki fisik yang sangat istimewa. Qian Lei bertanya dengan bingung, apa sekolah kehidupan itu? Tang Yue tersenyum dan berkata, Su tua yang kamu temui juga guruku, dan Presiden School of Life. Salah satu makhluk paling kuat di akademi kami. Qian Lei berkata, aku harus berkonsultasi dengan guruku tentang ini dulu. Tang Yue berkata, kamu sudah memiliki seorang guru. Siapa ini? Lan Xuanyu menyela dan berkata, itu dekan pengadilan luar kami. Sudut mulut Tang Yue bergerak-gerak, dan dia berkata tanpa sadar, ternyata kau adalah murid wanita gila itu, lupakan apa yang aku katakan. Dia ingat dengan jelas tragedi Tang Zhenhua dipukuli oleh seorang pria besar hari itu. Itu adalah guru Ying Lohong. Dia tidak bisa menyinggung perasaannya. Namun, Fatih, ini masih penyelundupan. Anda datang sendiri, tapi membawa masuk yang lain. Aku baru saja duduk, minum air danau dewa laut yang sangat banyak. Ini adalah konsumsi besar untuk danau. Danau dewa laut, energi hidupnya terbatas, jadi tidak baik Anda hanya menghabiskan uang satu orang dan menyerap bagian dua orang. Tambahkan 3 emblem kuning lagi, atau kamu bisa keluar sekarang. Tang Yue segera mengeraskan wajahnya. Guru, tolong jangan. Baru 15 menit, 3 lambang kuning. Qian Lei berteriak, dan tubuhnya menyusut ke dalam air danau dewa laut. Hah, aturan adalah aturan. Karena saya adalah penjaga di sini, saya secara alami memiliki kekuatan untuk membuat penilaian. Cepat, keluar atau bayar. Tang Yue berkata dengan marah. Dia secara alami sangat akrab dengan danau dewa laut, dan dia telah melihat penampilan Fatih Jin dengan rakus menelan air danau dewa laut. Bagaimana dia tidak bisa mengatakan bahwa orang ini mabuk berat? Qian Lei memandang Lan Xuanyu seolah meminta bantuan. 3 lambang kuning lagi. Dia benar-benar tidak mau berpisah dengan mereka. Guru Tang, bagaimana mungkin seseorang bisa bersalah jika dia tidak tahu tentang peraturannya, dan kami tidak tahu kalau itu akan berubah menjadi seperti ini. Aturan akademi adalah bahwa kami, para siswa, dapat berkultivasi dengan membayar uang. Meskipun Qian Lei menyerap sedikit lebih banyak,
dia tidak benar-benar melanggar aturan akademi apapun, situasinya hanya sedikit aneh. Terlebih lagi, IV of Life yang didapat Old Su dari kami cukup besar untuk menenun seluruh tas. Lihat, bisakah Anda lebih fleksibel? Setidaknya kali ini, bisakah Anda membiarkan kami menyelesaikan pelatihan kami? Lan Xuanyu berkata dengan nada yang menyedihkan dan menyedihkan. Tang Yue memandang Qian Lei, lalu padanya, apakah dia teman baik? Lan Xuanyu berkata, ya. Kami adalah saudara dan rekan tim yang baik. Kami sama-sama diterima di Akademi Shrek dari Surga Luo. Tang Yue mengangguk, oke, untuk wajahmu, aku akan membiarkannya lewat kali ini. Adapun lain kali, saya akan meminta manajemen senior akademi untuk instruksi tentang apa yang harus dilakukan dalam situasi ini. Anda dapat terus membudidayakan, biarkan saya melihat berapa banyak lagi lemak kecil yang dapat dikonsumsi. Terima kasih guru, Qian Lei sangat senang. Dia akan khawatir untuk waktu berikutnya pada waktunya. Pertama, dia harus memanfaatkan sepenuhnya peluang saat ini. Dia melepaskan Fatih Jin lagi tanpa ragu-ragu. Tang Yue memandang Fatih Jin dengan hati-hati. Fatih Jin sama sekali tidak peduli dengan sekitarnya, dan begitu ia memasuki danau, ia segera mulai menelan seteguk besar air. Sudut mulut Tang Yue bergerak-gerak, kera ini terlalu bisa minum. 1 liter dalam belasan suap, belum lagi tubuhnya juga menyerap energi kehidupan di danau Dewa Laut. Tingkat konsumsi ini tidak sebanding dengan master jiwa biasa. Bahkan dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia mungkin tidak akan bisa menyerap secepat yang bisa dilakukan makhluk kecil ini. Dari segi nilai, 3 lambang kuning jelas merupakan kerugian besar bagi mereka. Dia benar-benar harus meminta nasihat di atas tentang masalah ini. Meskipun energi kehidupan di Sigat Lake sangat luas dan luas, Akademi selalu menghargai dan melindunginya. Seseorang harus tahu, justru karena evolusi inti kehidupannya seluruh planet ibu telah berevolusi bersamanya, dan dapat langsung melahirkan Feng Hao Douluo tingkat dewa. Dalam arti tertentu, planet ibu sekarang dapat dianggap sebagai alam setengah dewa, dan ini disebabkan oleh perbedaan tingkat energi kehidupannya. Oleh karena itu, pemerintah federasi juga secara khusus menjaga planet ibu dan tidak pernah boleh membiarkan konsumsi energi kehidupannya secara berlebihan. Jadi mereka telah memigrasi sejumlah besar orang keluar. Akademi Shrek sendiri menempati Danau Dewa Laut, dan juga merupakan penjaganya dan pohon abadi. Dengan kehadirannya, seluruh Danau Dewa Laut sangat stabil. Lan Xuanyu juga berhenti berbicara, dan terus bekerja keras untuk menyerap energi kehidupan. Kali ini memang berbeda dari sebelumnya. Faktanya, dia tidak menyerap sebanyak terakhir kali. Ini karena energi kehidupan di tubuhnya lebih penuh dari sebelumnya. Tetapi setelah perpaduan pusaran garis keturunannya, kecepatannya mengubah energi kehidupan telah meningkat pesat. Ini memungkinkan Lan Xuanyu mendapatkan manfaat yang lebih besar dalam proses kultivasi. Solen 4 Chapter 372 Chapter 372 Tuan Lei di planet ibu TL, Golden Loom. Dia dan Qian Lei sebenarnya melakukan hal yang sama sekarang, yaitu menyerap energi kehidupan sebanyak mungkin. Tidak masalah jika mereka tidak bisa mencerna semuanya, mereka bisa memikirkannya nanti. Sekarang uang mereka sudah habis, mereka hanya berpikir untuk menyerap energi. 3 lambang kuning, jumlah yang sangat besar, itu terlalu mahal. Jika penyerapan kali ini tidak dapat membuat pencernaan bertahan untuk sementara waktu, percuma saja karena mereka tidak punya cukup uang untuk datang lagi. Biaya pembelajaran untuk profesi tambahan mereka juga membutuhkan emblem. Di mana lagi mereka bisa mendapatkan begitu banyak uang untuk dibelanjakan? Setelah beberapa saat, cahaya berwarna pelangi di dada Lan Xuanyu tiba-tiba memadat. Tang Yue segera mengalihkan pandangannya padanya dan terkejut dengan pemandangan itu. Permata itu telah menghilang, begitu pula rantai tipis yang tergantung di leher Lan Xuanyu. Sebaliknya, skala berwarna pelangi perlahan muncul di dadanya. Meskipun itu juga memancarkan sedikit kilau, cahayanya tidak sekuat sebelumnya. Ia bahkan bisa berubah seperti ini. Saat batu permata berubah menjadi skala, Lan Xuanyu tiba-tiba merasa pusaran garis keturunannya telah mencapai puncaknya. Kekuatan garis darah mengalir ke seluruh tubuhnya, membuat tubuhnya lebih kuat dari sebelumnya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa jika dia ingin memperkuat dirinya sendiri, dia harus memastikan pusaran garis darahnya terisi sebanyak mungkin, sehingga itu akan melemahkan tubuhnya terus-menerus. Di sisi lain, Fatih Jin sepertinya akhirnya mencapai batasnya, secara bertahap menutup mulutnya sambil gemetar. Rambut emasnya menjadi jauh lebih baik dan perutnya membuncit, hampir seperti balon besar. Qian Lei mengetuk kepalanya, minum lagi, kamu minum lagi. Melihat tampangnya yang serakah,
Tang Yue tidak bisa berkata-kata, sedikit gemuk, sudah cukup. Jika dia minum lagi, dia akan mati karena meledak. Qian Lei menatap Fatih Jin tanpa daya, cahaya keemasan menyala, dan Fatih Jin kembali ke tubuhnya sendiri. Kemudian Qian Lei merasa sepertinya tertidur. Dan saat ini, itu tidak menyerap vitalitasnya lagi. Jelas, kuantitas energi kehidupan yang didapatnya kali ini juga cukup besar untuk Fatih Jin. Qian Lei menggertakkan giginya, dia tiba-tiba membuka mulutnya, dan mulai minum sendiri. Sedikit lemak ini. Tang Yue benar-benar tidak bisa berkata-kata. Sejak kapan anak-anak hari ini menjadi begitu kejam? Pada usia mereka, meskipun kami akan mencoba yang terbaik untuk memanfaatkan apapun, kami tidak segila mereka, bukan? Kemudian dia melihat tanpa daya saat perut Qian Lei membengkak dan wajahnya memerah. Tang Yue ingin mengacungkan jempol Qian Lei, lemak kecil ini benar-benar mampu. 1 jam berlalu dengan cepat, Qian Lei mencapai pantai dengan hampir berguling. Dia telah minum terlalu banyak, bersendawa tanpa henti, berbaring diam di pantai dan bahkan berjalan sulit baginya. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya hijau, ini pertanda energi kehidupan terlalu kental. Sedikit gemuk, kamu pasti akan terdaftar sebagai tamu yang tidak diinginkan di sini, dan seharusnya tidak ada orang lain dengan status itu di akademi sekarang. Tang Yue menendangnya. Mulut Qian Lei tiba-tiba menuangkan seteguk air danau dewa laut, dan dia mendengus. Dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun, menutup mulutnya erat-erat karena takut memuntahkan semuanya. Lan Xuanyu juga keluar dari danau dewa laut, dan seluruh tubuhnya juga dipenuhi dengan energi kehidupan. Tetapi perbedaannya adalah afinitas energi kehidupannya sangat tinggi, jauh lebih efektif baginya untuk menyerap energi kehidupan secara langsung daripada air minum. Faktanya, Lan Xuanyu telah menyerap lebih banyak energi kehidupan daripada Qian Lei, tetapi di mata Tang Yue, keduanya secara alami tidak dapat dibandingkan. Kedekatan hidup Lan Xuanyu bahkan lebih tinggi daripada Su Tua. Dia percaya bahwa gurunya tidak akan melepaskan seseorang dengan fisik yang sangat cocok untuk sekolah kehidupan. Tidak peduli metode apa yang akan digunakan di masa depan, dia pasti akan bergabung dengan sekolah kehidupan dan menjadi adik laki-lakinya. Oleh karena itu, sikapnya terhadap Lan Xuanyu secara alami sangat berbeda. Terlebih lagi, dengan afinitas hidup Lan Xuanyu yang begitu kuat, dia memiliki dasar yang kokoh yang memungkinkannya mencapai tingkat kultivasi yang lebih tinggi di masa depan. Alasan mengapa Tang Yue tidak percaya diri untuk mencapai keilahian adalah karena afinitas hidupnya tidak cukup tinggi. Bahkan jika dia dibudidayakan di sebelah danau dewa laut dan kota langit abadi, akan sulit baginya untuk menghancurkan penghalang itu. Lan Xuanyu meminjam troli dari Tang Yue dan mendorong Qian Lei kembali ke asrama. Gendut ini benar-benar mabuk terlalu banyak, dan dia terus bersendawa dalam perjalanan kembali ke asrama, dia bahkan tidak bisa berbicara sepatah kata pun. Lan Xuanyu melemparkannya langsung ke ruang meditasinya dan membiarkannya berbaring di sana sebelum kembali ke asramanya. Apakah Fatih bisa masuk kelas besok adalah masalah. Butuh banyak waktu untuk mencerna air danau dewa laut di perutnya. Dalam hal keuletan dalam keadaan normal, Qian Lei benar-benar lebih rendah dari Liu Feng, tetapi dalam menghadapi uang, ketangguhan spiritual Qian Lei jelas lebih tinggi dari Liu Feng. Pada saat Lan Xuanyu kembali ke asramanya dan mulai berkultivasi di ruang meditasinya, mencoba mengubah energi kehidupannya menjadi kekuatan jiwa, terus meningkatkan dirinya. Di luar kota Shrek, seseorang sedang duduk dengan tenang di atas sebuah gedung tinggi. Ini adalah tepi kota Shrek. Dari mana saja di kota Shrek, orang dapat melihat keberadaan pohon abadi. Puncak gedung tempat dia berada memiliki tinggi lebih dari 40 lantai, 100 meter di atas tanah. Dia sedang duduk di tepi gedung, kakinya tergantung di sana dan gemetar lembut. Jika itu adalah orang biasa, kakinya mungkin sudah lama menjadi lemah, tapi saat ini dia hanya menunjukkan kebingungan. Duduk di sini adalah Tang Lei. Sudah beberapa hari sejak dia datang ke planet ibu. Pertama, dia menyelesaikan penampilannya di kota Mingdu, dan kemudian dia memutuskan untuk mengambil cuti beberapa hari. Lei Qingling juga harus pulang. Pada awalnya, di planet inilah Lei Qingling menjemputnya, dan setelah kembali ke sini lagi, rasa keakraban terus melekat di benak Tang Lei. Lebih penting lagi, dia akan bermimpi setiap malam, dan itu selalu mimpi yang sama. Dalam mimpi itu, sebatang pohon besar sepertinya memanggilnya. Dia tidak bisa mengerti apa itu, tapi dia merasakan keintiman yang sangat kuat. Dan di sini, benar-benar ada sebatang pohon besar, sebatang pohon yang begitu besar sehingga tampaknya menghubungkan langit dan bumi. Ketika dia datang ke sini dan melihat pohon besar dari kejauhan,
Tang Le hanya merasa akan mengingat sesuatu, tetapi ketika dia mencoba memikirkannya dengan hati-hati, kepalanya sakit lagi. Dia bahkan memiliki perasaan bahwa sepertinya ada suara yang memanggilnya, seolah mencoba membuat ingatannya muncul kembali. Namun, ketika dia mulai sakit kepala, suara panggilan itu menghilang. Sumber suara ini sepertinya dari pohon besar ini. Bisakah itu membangkitkan ingatan saya? Tapi mengapa itu menghentikannya? Tang Le dapat dengan jelas merasakan bahwa pohon besar di kejauhan ini memiliki tingkat kehidupan yang sangat tinggi. Dia sangat akrab dengan level kehidupan seperti ini. Haruskah saya memeriksanya? Dia bertanya pada dirinya sendiri di dalam hatinya, dan yang lebih penting, barusan, dia merasakan aura yang membuatnya sangat familiar. Ya, dia datang ke sini karena sensasi akrab yang dia rasakan dari planet ibu, dan juga karena aura kecil yang membuatnya merasa begitu intim. Dia bisa merasakannya ketika dia berada di planet lain, belum lagi sekarang dia ada di sini. Aura itu sepertinya menjadi berbeda, jauh lebih berbeda dari sebelumnya. Dan dibandingkan dengan sebelumnya, ada perasaan yang membuatnya merasa damai. Dia ingin melihat auranya lebih dari sekedar pohon besar. Perasaan gembira dari lubuk hatinya yang terdalam akan muncul bersamaan dengan pikiran ini. Cahaya keemasan samar mengalir dengan tenang, dan pada saat berikutnya, Tang Le di atap menghilang dari udara tipis. Kota langit abadi. Duduk di kamarnya yang tenang, Wang Tianyu memancarkan lingkaran cahaya biru yang tampak seperti ombak yang beriak. Segala sesuatu di sekitarnya sepertinya telah menyatu dengannya dan menjadi satu. Ada genangan air biru di kamarnya yang tenang. Dia sedang duduk di atas pilar batu di tengah kolam. Cairan biru di kolam itu tentu saja bukan air, itu adalah elemen petir yang sangat terkonsentrasi. Di tempat ini, elemen petir tampak begitu damai, seperti cairan asli, hanya riak samar yang muncul sesekali. Di alam kultivasi Wang Tianyu, seseorang bisa mengubah apapun menjadi pemandangan yang ajaib. Di tengah pemandangan damai yang tampaknya ekstrim, menyembunyikan kekuatan penghancur yang ekstrim. Tiba-tiba, Wang Tianyu yang sedang bermeditasi diam-diam tiba-tiba membuka matanya, dan segera, ruangan yang sunyi itu menyala, termasuk genangan guntur di sampingnya, memancarkan cahaya biru yang menyilaukan.